Amalan memancing ikan beserta caranya. Menurut cerita dari orang tua-tua di daerah saya dulu, 350 tahun mereka hidup dalam penjajahan Belanda, masih bisa makan nasi. Artinya tanam padi di sawah dibolehkan. Kalau sekedar hanya untuk mendapatkan sambal yang lezat dan nikmat, tinggal mancing ke sungai, dapat ikan-ikan yang besar-besar, udang dan segala macamnya. Tetapi ketika mereka hidup dalam penjajahan Jepang 3,5 tahun, itu sebuah penderitaan yang sangat menyakitkan. Kalau untuk mendapatkan secanting nasi, beras begitu, itu kadang bahkan sampai jual diri dulu. Ya. Nah, yang lebih menyakitkan lagi, ya, saking kejamnya masa-masa penjajahan Jepang ini, itu ikan di sungai pun tidak mau makan umpan pancing mereka. Ya, sungguh sangat memilukan. Sampai-sampai mau mancing pun di sungai, ikan tuh tidak mau makan umpan pancing mereka. Menurut cerita dari datuk-datuk saya tadi, di setiap kecamatan, pos-pos militer pasukan Jepang itu selalu membuang ampas singkong di sungai Kuantan itu, di sungai Indragiri maksudnya ya. Nah, itu kan fungsinya supaya ikan-ikan yang ada di sungai itu tidak mau lagi makan umpan pancing masyarakat asli di sana. Sehingga niatnya tentara Jepang ini supaya masyarakat asli itu memang optimal bergantung kepada mereka, dari mulai beras sampailah ikan yang bebas di sungai kan seharusnya kan bisa ditangkap. Tapi karena dibuat begitu, dikasih ampas singkong, itu tidak ada ikan yang mau makan umpan pancing masyarakat di sana. Tetapi yang uniknya ya, di zaman yang serba sulit seperti itu, orang-orang Indonesia itu malah masih bisa punya anak sampai 12 orang. Hebatnya ya. Memang ya, ampun saya lihat orang Indonesia ini, kalau soal begituan paling jago dia. Jadi kawan-kawan sebangsa dan setanah air, pada masa itu yang bisa makan ikan ya dengan cara memancing itu hanya orang yang ilmunya tinggi-tinggi saja. Artinya kalau ilmunya tinggi, itu dia bisa mengalahkan ampas singkong yang ditaburkan oleh tentara Jepang itu, ya, dengan ilmu mancingnya tadi. Kalau di daerah Kabupaten Indragiri pada masa lalu ya, itu yang bisa mancing itu baru bisa dapat ikan tuh hanya yang dikenal hanya 4 orang saja. Salah satu datuk saya, Datuk Makrub namanya. Beliau ayah daripada bapak saya. Nah, bahkan saking seringnya dapat ikan dengan ilmu memancing beliau ini, ya, tentara Jepang yang paling muda waktu itu sampai-sampai berguru kepada beliau ilmu memancing tersebut, doa memancing tersebut. Akhirnya sekitar tahun 2003 kalau tidak silap saya, datuk saya ini sudah wafat ya. Muridnya ini yang dari Jepang itu setelah selesai perang kemerdekaan kan, Jepang sudah menyerah, dia balik ke negaranya, lalu ternyata doa mancing yang diajarkan oleh datuk saya tadi itu digunakannya di negaranya, sehingga di negaranya tentara Jepang ini menjadi seorang pemancing yang cukup terkenal di TV Jepang. Setelah sukses, dia ingat gurunya tadi di Indonesia, di Indragiri Hulu, Riau ya, balik tahun 2003, tapi gurunya sudah wafat kan. Nah, kalau pada masa sekarang untuk mencari lawan tanding daripada doa pancing yang digunakan oleh datuk saya pada zaman penjajahan Jepang tadi, sudah sulit mencari tandingannya ya, karena zaman sekarang kan doanya sudah banyak campur-campur kan, kadang-kadang pakai ayat sumum-bumum, kadang-kadang hanya pakai ayat Yasin, surat Yasin, beberapa ayat kan, itu kan hanya sebagai doa, bukan ilmu yang memang khusus untuk memancing dan dipancing kan begitu. Nah, lalu doa apa yang digunakan oleh datuk saya tadi, yang dipelajari oleh salah satu tentara Jepang tadi? Pucuk tembakau, daun tembakau, patah si bulan putri-putri, si bawal merantau seperti orang mabuk, gila tak gila pada aku, engkau sembah pada Allah, engkau sembah, alif sabdu wow.